Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Before of all, let me introduce myself. My name is Arif Rahman. I'm a postgraduate student in Islam University of Raden Patah Palembang. My concentration is Islamic Studies and Economic. In this opportunity, I would like to explain some basic techniques in reading skills. I hope that what I explain from this video can be useful for myself and whoever watch this video. And before I explain this technique in skill reading, I have to say that thank you very much to my dear Madam Dr. Anis Astrid. Okay, let me start to explain the technique in skill reading. Okay, let's begin. The technique of reading skills: number 1, scanning; number 2, skimming; and number 3, making inference. 4, guessing word meaning; and number 5, previewing; and number 6, determine topic. Okay, number 1, scanning. Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind. You read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. Jadi dalam scanning adalah teknik membaca dengan cepat. Teknik ini dipakai ketika kita membutuhkan atau mencari informasi secara detail tapi secara cepat. Dalam scanning, in scanning you have a question. Kita harus punya pertanyaan in your mind. And you read a passage only to find the answer. Jadi ada pertanyaan dalam benak kita, dalam pikiran kita, apa yang mau kita cari. Dan dalam mencari informasinya kita hanya membutuhkan informasi atau jawaban dari pertanyaan yang akan kita cari. Ignoring unrelated information, dengan menghindarkan atau tidak menghimbau atau informasi yang tidak kita butuhkan. The purpose of the scanning, yang pertama adalah to identify the topic, mengidentifikasi topik utamanya. Ya. Kemudian to find out people opinion, untuk mengetahui opini orang. Yang ketiga, to get the information thing we need without reading a whole. Kita mendapatkan informasi tanpa harus membaca keseluruhan teks. Yang keempat adalah to refresh what we have read, untuk merefresh apa yang baru saja kita baca. Yang terakhir adalah finding information to books quickly, yaitu untuk mendapatkan informasi secara cepat dalam mengidentifikasi buku. Ya. Lalu contohnya, the example adalah dalam buku ini kita lihat, what is the title of the book? Maka jawabannya adalah History of Islam. Adapun soal yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah who is the author of this book? Siapa pengarang atau penulis dari buku ini? Tentu dari buku ini kita akan dengan cepat mendapati penulisnya adalah Profesor Masudul Hasan. Baik, topik yang kedua, the second reading skill adalah skimming. Skimming is defined as reading quickly to determine the topic or subject matter in reading. Jadi teknik skimming ini adalah kita menemukan sebuah teknik membaca cepat untuk menemukan topik utama atau subjek yang ada yang kita baca. By using this technique, dengan menggunakan teknik ini, you can predict the purpose of writing the text
the topic of reading and the main point of view. Artinya dengan menggunakan teknik skimming ini, kita bisa memprediksi apa tujuan dari tulisan yang ada dalam teks tersebut atau topik utama yang kita baca yang ada dalam teks tersebut. Tips for skimming. Ada beberapa tips untuk melakukan skimming. Yang pertama adalah read the first several paragraph, membaca beberapa paragraf. Yang kedua ada leave out material, tinggalkan semua material yang tidak mendukung atau yang kita butuhkan, informasi yang kita tidak butuhkan kita tinggalkan. Yang ketiga find the main ideas, yaitu menemukan ide utama. Yang keempat adalah read fast, kita membaca dengan cepat. Adapun contohnya, for example, kita perhatikan, silakan membacakan teks atau reading ini. Silakan dibacakan. Baik, setelah kita membaca contoh teks yang ada di sini, maka pertanyaan dalam skimming adalah what kind of time is used to describe the history of the earth? Maka akan kita temukan jawaban dari teks ini adalah geologic time. Soal yang kedua, in million of years, how old do scientists believe the earth is? Maka berdasarkan informasi teks yang ada di sini, kita akan menemukan jawabannya adalah 4,600 million. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam skill reading yang ketiga, yaitu making inference. This is sometimes called reading between the lines. When you make an inference, you use all of information that you have available at a time to guess what is said explicitly in the text to infer the intended message for paying attention to certain clues. Jadi dalam making inference ini juga merupakan salah satu skill reading, ya. Adapun dalam making inference kita membaca sesuatu yang tersirat di dalamnya. Artinya kita menyimpulkan apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Menggunakan semua informasi yang kita miliki untuk menyimpulkan, untuk menebak apa sih informasi yang ada di dalamnya. Adapun contoh untuk making inference, kita bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ada orang yang sedang bermain bola. Maka pertanyaannya di sini adalah what is the coach doing? What is the coach doing? Apa yang sedang dikerjakan oleh pelatih? Maka jawabannya adalah the coach doing teach playing football. Pelatih itu sedang melatih bola. Adapun soal yang kedua adalah where are they playing football? Maka jawabannya adalah they are playing football in stadium. Skill reading yang keempat adalah guessing word meaning. Apa itu guessing word meaning? The ability to offer the meaning of an unknown word by looking at the vocabulary around it or its context is an important reading skill. The context here refers to the sentence or paragraph where the unfamiliar word appears, which provides the reader with information to make sense of the term. Jadi, di sini adalah kemampuan kita dalam membaca dengan cepat. Dalam guessing word meaning,
kita harus memiliki kemampuan untuk menebak suatu kata yang jarang kita ketahui, atau belum kita ketahui atau tidak familiar. Terkadang, sometimes you can guess the meaning of word from the other words in the sentence. Terkadang kita bisa menebak kata yang familiar itu, yang tidak familiar itu atau tidak tahu artinya, ini melalui kata lain yang ada dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Contoh yang pertama dari sini kita akan dapati, ya, di situ ada kata yang asing, yaitu gargantuan, yang berarti very large. Adapun yang kedua, coba kita baca. Dari sini kita akan ketahui bahwa ada kata yang asing bagi kita, yaitu shogi, yang berarti very wet. Skill reading yang kelima adalah previewing. Previewing is a pre-reading skill by which the reader tries to get as much information about the text as he or she can before reading it. This gathering of information helps the reader to have a general picture of the text. Artinya, ini adalah keterampilan pra membaca, di mana pembaca mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang teks sebelumnya. Pengumpulan informasi ini membantu pembaca untuk memiliki gambaran umum tentang teks tersebut. Previewing means looking for information before you read and help you read faster and understand better. Yang kedua adalah to find out what you are going to actually read. Yang ketiga adalah previewing a text mentally prepares readers to receive information from written materials. Yang pertama adalah perhatiannya berarti mencari informasi sebelum Anda membaca dan membantu Anda membaca lebih cepat dan memahami dengan lebih baik. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan Anda baca, dan yang ketiga adalah meninjau teks, mempersiapkan mental pembaca untuk menerima informasi dari bahan tulis tersebut. Baik, kita sudah sampai kepada skill reading yang terakhir, yaitu skill reading yang keenam, determine topic. Topic is the general subject of a text. Subtopik adalah subjek umum dari sebuah teks. So what thing are we talking about in general? The topic is not a sentence but a word and frasa. Jadi, hal apa yang kita bicarakan secara umum, topiknya bukanlah kalimat, akan tetapi adalah kata dan frasa. Determine of the topic is a topic-centered language. In every paragraph or any longer text, the writer focuses in discussing a single main topic. Penentuan topik adalah bahasa yang berpusat pada topik. Dalam setiap paragraf atau teks yang lebih panjang, penulis berfokus pada pembahasan satu topik utama. Dalam satu paragraf itu kita akan dapati pasti ada poin utamanya, topik utamanya. All detail provided are used to support these ideas about that topic. In all good paragraphs, you will therefore find three essential elements, yaitu main idea and sub detail. In relation to this, your understanding of a paragraph depends on your to determine the topic and main idea. Semua detail yang diberikan oleh penulis pasti di dalamnya akan kita temukan beberapa elemen penting, seperti topik utamanya apa, ya, ide utamanya itu apa, dan beberapa detail lainnya. Baik, sebagai contoh dalam determine topic, ini di sini kita ada contoh, kita baca, kita perhatikan teks ini, maka dari sini pertama kita akan temukan bahwa ide utama, topik utama daripada teks di sini adalah mango. Adapun
Contoh yang kedua dari determine topik, kita perhatikan teks yang ada di sini, computer chips. Ya, di sini ada beberapa yang terus-menerus berulang. Maka kita bisa akan bahwa topik dari teks di sini adalah computer chips. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi reading skill. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.